Hai para Nikuser dan kaum ibu pembangkit mantap bintitan. Di setiap ending anime biasanya menjadi suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Kita tentunya pengen tahu kan keputusan apa yang diambil para penulis cerita ini untuk endingnya sendiri gitu. Yang selama ini kita ikutin ceritanya. Tapi ada beberapa cerita-cerita yang cukup menarik di balik keputusan ending atau cerita anime yang diambil sang pembuat cerita. Karena ya para autor-autor cerita manga ini tetap saja dia adalah manusia biasa. Jadi mungkin mereka ini sedang bimbang memilih keputusan atau ragu-ragu dengan apa yang mau mereka bahas. Bisa saja mungkin keputusan yang mereka ambil itu bisa mengecewakan para fans. Ada juga alasan-alasan lain kenapa autor ini memilih keputusan seperti ini. Mungkin mereka ini bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang mereka bikin dalam ceritanya. Jadi emang ada yang bahkan terkesan endingnya itu terlalu maksa. Nah karena itu gua mau membahas cerita-cerita di balik keputusan para mangaka dalam mengambil ending atau keputusan dalam jalan ceritanya. Video ini tentu mengandung spoiler, jadi gua anggap kalian yang masih melanjutkan video ini tidak keberatan dengan spoiler yang akan saya berikan. Nah kira-kira cerita apa sajakah itu? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Memilih untuk memenangkan dua heroin dari anime Domestic Nakanojo. Nah, jika kalian mengikuti manganya, kalian pasti sudah tahu ending apa yang terjadi dengan Domestic Nakanojo. Yap, endingnya adalah karakter utama menikah dengan cewek yang bernama Hina. Tapi dia memiliki anak dengan karakter yang bernama Rui, yang adalah adik dari Hina itu sendiri. Nah kan, ini ending menurut gua curang ya. Kenapa curang? Karena autornya sendiri tidak mau tuh memilih salah satu wanita yang akan dipilih oleh karakter utama. Dan tentu kita tahu lah ya, anime-anime semacam ini akan dibagi menjadi beberapa kubu, yaitu kubu si Hina dan kubu si Rui. Bayangin jika autor memilih salah satu wanita yang dipilih oleh karakter utama, itu berarti wanita yang tidak dipilih oleh karakter utama dia akan kalah dan fansnya bakalan marah-marah kayak monyet kesurupan. Nah karena itu mangaka dari manga Domestic Nakanojo memilih opsi di mana dua-duanya menang dengan cara yang gua bilang tadi. Si Rui menang karena dia ini punya anak dari Natsu, dan Hina menang karena dia menikah dengan Natsu. Ya walaupun kesannya si Hina ini maksa banget karena si Hina itu baru bangun dari koma dan tiba-tiba nikah, nggak jelas banget sumpah. Nah inilah cerita di balik layar dari ending Domestic Nakanojo. Autornya tidak mau tuh mengambil resiko di mana satu kubu saja yang menang. Dia memilih untuk membuat dua wanita menang dan menjadikan endingnya tidak ada keributan. Ya mungkin saja autornya takut kalau seandainya dia ini diancam oleh fansnya sendiri atau sebagainya gitu dengan ending yang dia putuskan tersebut. Tidak tega melihat fansnya sedih dari anime Attack on Titan. Yang paling terkenal lah ya ending AOT yang sangat tidak Hajime banget gitu. Karena gue yakin dah Hajime itu tidak pernah kepikiran untuk membuat ending AOT damai bahagia gitu. Makanya semua fans kaget kenapa bisa-bisanya ya ending AOT tidak sesuai dengan harapan fans yang mereka udah terbiasa dengan keputusan-keputusan kejam dari Hajime. Nah usut punya usut, memanglah Hajime itu adalah sosok villain berkedok penulis cerita. Tapi di sisi kejamnya tersebut itu terhadap karakter-karakter yang dia bikin, ternyata di balik layar Hajime itu adalah orang yang tidak tegaan gitu. Nyatanya saat Sasa ingin dibunuh dalam cerita AOT, sempat asistennya itu menangis sehingga Hajime memilih untuk memundurkan kematian Sasa sampai di ujung cerita insiden Liberio. Nah hal itu juga yang terjadi di endingnya, di mana Hajime sadar jika dia ingin membuat ending yang tragis, mungkin bakalan banyak sekali fans yang akan merasa sedih. Karena awalnya Hajime ini ingin membuat cerita AOT dengan ending seperti novel karangan Stephen King yang berjudul The Mist. Nah, di mana intinya di ending ceritanya itu semua karakter akan mati. Karena ending ini menurut Hajime terlalu kejam dan bisa menyakiti hati para fans, akhirnya dia memilih untuk memutuskan membuat sebuah ending kalau Eren yang berkorban demi dunia. Tapi malah ending ini yang membuat para fans kecewa coy. Bahkan karena kekecewaan para fans tersebut itu, Hajime sampai minta maaf dengan menangis di hadapan para fans. Jujur gue adalah salah satu orang yang kecewa dengan ending AOT, tapi gue juga big respect lah buat Hajime karena dia sampai meminta maaf dengan ending yang dia bikin tersebut. Bimbang dalam membunuh karakter dari anime Death Note. Kita tahulah Death Note memiliki ending yang cukup why gitu kan. Apalagi memunculkan karakter Niar yang menurut gua nggak jelas banget nih karakter gitu. Cuma jadi karakter yang maksa nongol di ending cerita. Jadi ternyata di balik layar ada sebuah kisah yang menarik nih.
Jadi kisahnya, kreator dari Death Note ini ingin sekali membawa sebuah persepsi kalau yang jahat itu adalah Light Yagami. Ya karena itu juga Light Yagami digambarkan sebagai karakter yang main hakim sendiri, berani membunuh orang yang menghalangi rencananya, dan seakan-akan membuat para penonton dan pembaca manga agar lebih menyukai karakter L. Ya karena secara cerita L juga bukanlah karakter yang jahat ya kan. Nah karena itulah di ending cerita Death Note nanti, rencananya dia akan membuat L yang menang dan berhasil mengalahkan Light Yagami. Ternyata salah. Banyak fans yang menyukai karakter Light Yagami karena memang sisi jahatnya yang membuat banyak fans menyukainya. Sekaligus juga Light Yagami emang dia ini villain dan karakter utama yang terkesan berbeda dengan anime-anime lainnya. Nah, disinilah sang kreator cerita Death Note ini memilih untuk membunuh karakter L yang akan dikalahkan oleh Light Yagami. Tapi ternyata di sisi lain juga dia juga sadar kalau fans juga banyak yang kecewa ketika L ini mati. Nah, mulailah bimbang dan akhirnya di ending cerita dia memilih untuk membunuh karakter Light Yagami yang sesuai dengan rencananya di awal membuat cerita dari anime Death Note. Walaupun harus terpaksa banget tuh memunculkan karakter yang bernama Niar itu yang menurut gue paling gak jelas men. Kena mental, abis itu ngambek nggak bikin anime lagi. Dari anime Kami-sama Ninatahi. Kalian tahu anime ini? Yap, endingnya sangat-sangat tidak memuaskan sekali ya. Apaan coba dibandingkan dengan semua anime-anime buatan Jun Maeda, ini adalah anime yang paling sorry banget nih. Sampah banget coy. Lu bayangin anime ada Charlotte, Angel Beat, apalagi lu bandingin dengan anime Clannad. Itu anime sedihnya bener-bener level dewa gitu. Gak ada yang bisa ngalahin kecuali kisah anak yatim yang dikorupsi oleh kakek-kakek. Nah bayangin kalau Jun Maeda membuat sebuah anime baru dan mengatakan kalau anime ini akan menjadi anime paling sedih yang pernah dia bikin. Nah, di sini saja kita harusnya bisa berekspektasi lebih dong dengan ending anime ini gitu. Sayangnya ketika ending anime ini biasa saja coy. Nah, gara-gara statement itulah Jun Maeda kena mental dan akhirnya dia menutup semua sosial medianya dan kabur dari dunia maya gitu. Itulah cerita di balik ending dari anime Kami-sama Ninatahi. Coba saja dia tidak melebih-lebihkan cerita dari ending anime ini gitu dan tidak membuat statement yang seperti itu. Mungkin dia sekarang tetap membuat cerita anime yang bagus-bagus lagi gitu. Nggak perlu kena mental kan ya. Dan sekarang Jun Maeda tidak menulis cerita untuk anime lagi karena sudah mendapatkan ejekan dan hinaan dari fansnya sendiri yang padahal selalu menunggu anime-anime buatannya. Gimana cara ngalahin Kaido dari anime One Piece? Nah, kalian tahulah kenapa Kaido bisa kalah. Pertanyaan simpel tapi jawabannya agak rumit. Karena tidak hanya sekedar Luffy ternyata lebih hebat dari Kaido. Ternyata di balik layar, Oda sempat berpikir keras bagaimana caranya Luffy mengalahkan Kaido. Karena sebelum di Aquano ini, One Piece itu sudah menceritakan karakter Kaido. Dan Kaido digambarkan sebagai makhluk yang susah untuk dibunuh. Sudah banyak upaya untuk membunuh karakter Kaido ini. Dari dieksekusi angkatan laut, sampai menjatuhkan diri dari Pulau Langit. Ditambah Kaido adalah karakter yang sudah menjadi bajak laut cukup lama coy. Nah bayangkan di sini gimana caranya paling masuk akal agar Luffy yang hanya bajak laut 5 tahun harus mengalahkan karakter yang bernama Kaido coy. Nah disinilah Oda mengambil keputusan untuk mengubah buah iblis Luffy menjadi Mythical Zoan mode Dewa Matahari yang terkesan sangat maksa menurut gua. Epic sih, epic gitu kan. Wah gila, Luffy kekuatannya dewa coy. Wajar lah bisa ngalahin Kaido gitu. Tapi ayolah bro, seakan-akan jadi anime-anime shounen pada umumnya gitu yang punya kekuatan istimewa dibandingkan dengan karakter-karakter sampingan lainnya gitu. Naruto hampir menjadi pendendam dari anime Naruto Shippuden. Nah, hal yang sama juga nih kalau di One Piece kan ada. Nah, di anime sebelah juga ada pasti. Sama halnya seperti Kaido, Pain adalah salah satu karakter penjahat yang sangat sulit untuk dikalahkan tentunya. Ditambah dengan titelnya seorang ketua Akatsuki, menandakan kalau dia inilah yang paling kuat dari kelompok Akatsuki tersebut. Nah, di balik layar ternyata ada sebuah cerita yang unik nih, di mana Masashi Kishimoto sempat bimbang dengan keputusannya tersebut. Dia ini bingung bagaimana ending cerita yang mau dia ambil setelah Naruto mengalahkan Pain. Karena Masashi Kishimoto sempat membuat karakter Sasuke yang diselimuti dengan rasa dendam karena keluarganya ini dibunuh. Nah, hal ini juga yang dirasakan oleh Naruto saat ini.
Jiraiya sudah dianggap sebagai orang tua bagi Naruto. Nah, di sini ada dua pilihan yang menurut Masashi Kishimoto akan menjadi penutup ending dari arc penyerangan Konoha ini. Di mana pertama, Naruto akan menjadi karakter pendendam gara-gara kehilangan orang yang paling penting di dalam hidupnya. Tapi ending ini seakan-akan menjadikan karakter Naruto nanti menjadi seorang penjahat. Pilihan yang kedua, nantinya Naruto akan memaafkan Pain atau Nagato. Tapi masalahnya, jika Masashi Kishimoto mengambil keputusan ini, mungkin para pembaca bakal menganggap adanya hal yang tidak masuk akal. Akhirnya keputusan jenius pun dia ambil, di mana Masashi Kishimoto membuat Naruto awalnya diselimuti amarah terlebih dahulu, dan hal itu adalah hal yang sangat wajar gitu karena Jiraiya mati, Konoha hancur, Hinata terluka, dan banyak warga Konoha yang menjadi korban. Setelah di tengah-tengah amarah itu dalam bentuk Kyuubi, barulah Naruto ini dipertemukan dengan Minato Namikaze yang sekaligus pertemuan pertama Naruto dengan ayahnya sendiri. Dan di sini akhirnya Naruto belajar untuk memaafkan Nagato atau Pain. Ini menurut gua adalah keputusan paling jenius banget yang diambil oleh Masashi Kishimoto. Sekaligus dari keputusan ini memberikan sebuah perbedaan antara dua karakter, yaitu Naruto dan juga Sasuke. Nah, kira-kira itulah cerita-cerita di balik layar ending anime atau manga yang kita ikuti. Nah, menurut kalian mana lagi nih cerita-cerita menarik lagi di balik ending anime, coy? Tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya user, aku undur diri. Sampai jumpa di next episode.